Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah dari Ananda Ali yang mengalami masalah atau kasus mogok sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya melihat perubahan yang dialami Ananda Ali ini sangat berkaitan dengan proses adaptasi yang belum berjalan dengan baik. Ali yang sebelumnya aktif dan memiliki lingkungan sosial yang kuat, terutama melalui kegiatan futsal. Nah, ketika harus berpindah ke sekolah baru, tentunya Ananda Ali ini kehilangan teman, rutinitas, dan suasana yang sudah nyaman baginya. Hal ini membuat semangatnya menurun. Selain itu, perbedaan lingkungan seperti cuaca, budaya sekolah, serta cara berinteraksi dengan teman juga menjadi faktor pemicunya. Nah, atas pandangan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa masalah yang memicu Ali menjadi mogok sekolah ini bukan didasarkan karena faktor akademik atau kemampuan belajar. Karena dari sisi akademik sebenarnya tidak ada masalah yang berarti bagi Ananda Ali. Sehingga saya menilai penyebab utama Ali mogok sekolah lebih kepada faktor sosial dan emosional. Sebagai wali kelas, saya melihat bahwa perubahan perilaku Ali terjadi setelah ia mengalami perpindahan sekolah yang cukup drastis. Ali yang sebelumnya aktif dan mudah bergaul, kini tampak menarik diri, kurang berinteraksi dengan teman sekelas, dan menunjukkan penurunan motivasi untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam proses adaptasi di lingkungan sosial yang baru. Faktor utama penyebab mogok sekolah Ali adalah hilangnya lingkungan pertemanan dan kegiatan yang selama ini menjadi sumber semangatnya, khususnya aktivitas futsal. Ketika minat dan potensi dirinya tidak tersalurkan, Ali merasa tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan diri, ditambah dengan kondisi lingkungan dan cuaca yang berbeda. Ali semakin merasa tidak nyaman berada di luar rumah maupun di sekolah. Selain itu, Ali belum memiliki kesiapan emosional yang cukup untuk menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Perpindahan yang bagi keluarga menjadi hal positif justru menumbuhkan tekanan psikologis bagi Ali. Oleh karena itu, mogok sekolah yang dialami Ali merupakan bentuk respons emosional akibat kegagalan adaptasi, bukan disebabkan oleh masalah akademik. Saya selaku konselor sekolah, dari hasil diskusi kami dengan pihak-pihak sekolah, perilaku Ali yang mogok sekolah bukan disebabkan oleh rasa malas atau penolakan terhadap pendidikan, melainkan sebagai respon emosional terhadap perubahan besar dalam kehidupannya. Perpindahan tempat tinggal dan sekolah secara mendadak membuat Ali kehilangan lingkungan yang sebelumnya yang memberikan dia rasa aman, nyaman, dan lingkungan sosial yang mendukung proses Ali. Ali yang awalnya dikenal sebagai anak aktif dan mudah bergaul mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan yang baru. Ia belum memiliki teman dekat, merasa sendirian dan kurang diterima, sehingga memilih menarik diri, menyendiri. Kondisi ini diperparah lagi dengan perbedaan cuaca dan lingkungan tempat tinggalnya yang membuat Ali semakin tidak betah. Nah, ketika kebutuhan sosial dan emosionalnya tidak terpenuhi, maka motivasi Ali bersekolah pun menurun, sehingga muncullah perilaku mogok sekolah tersebut. Saya sebagai orang tua dari Ali, saya merasa sedih dan bingung melihat perubahan yang anak saya alami saat ini. Ali yang dulu ceria, aktif, dan selalu semangat dalam berangkat sekolah, namun sekarang ia menolak untuk bersekolah. Setelah saya pahami, penyebab Ali mogok sekolah bukan karena ia malas, tetapi karena perubahan besar dalam hidupnya. Kami sekeluarga pindah ke lingkungan baru yang jauh dari teman-teman Ali sebelumnya. Di sekolah baru, Ali belum punya teman, belum merasa bahwa dirinya dapat diterima, dan suasana lingkungan yang panas serta asing membuat Ali merasa tidak nyaman.
Menurut saya sekolah belum membantu Ali dalam beradaptasi, sehingga ia merasa dan tidak punya tempat untuk menyalurkan bakat dan minatnya dalam dunia olahraga tentunya. Kalau saya melihat dari posisi saya sebagai teman barunya di sekolah ini, Ali itu sebenarnya sedang patah hati dengan keadaan. Bayangkan dia yang tadinya punya banyak teman dan menjadi bintang futsal di sekolah lamanya, tiba-tiba harus pindah ke sini yang tentu memiliki cuaca yang sangat panas sekali, dan dalam kondisi dia itu tidak kenal dengan siapa-siapa di sekolah barunya ini. Dia mogok sekolah itu bukan karena malas belajar, tapi karena dia memang kehilangan jati dirinya. Dia merasa sendirian, asing, dan belum menemukan tempat atau rumah ataupun komunitas di sekolah baru kami ini. Di sisi lain, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa terjadi perbedaan suhu yang cukup tinggi dari daerah asalnya ke daerah ini, dan tentunya dengan perbedaan tersebut lebih membutuhkan adaptasi yang lebih mendalam agar Ali ini bisa menyesuaikan diri dengan tempat barunya. Aku temannya Ali di sekolah baru ini. Jujur, awalnya aku lihat Ali itu kayak orang yang pendiam. Beda dengan cerita dia yang katanya ceria, aktif. Sebagai teman, aku lihat Ali itu sebenarnya bukan anak yang bermasalah soal pelajaran. Tapi Ali sering duduk sendiri, jarang mau ngobrol, terus canggung juga kalau kerja kelompok. Menurut aku sih, penyebab Ali mogok sekolah itu karena dia kesulitan beradaptasi sih dengan lingkungan baru. Kan secara Ali tuh kehilangan teman lamanya di sekolah lamanya, terus kegiatan favoritnya, terus juga rasa percaya diri. Karena kan Ali harus menyesuaikan diri dengan budaya sekolah yang baru. Terus juga sebagai seorang remaja nih aku, kalau kehilangan lingkungan sosial itu bikin orang ngerasa asik, terus juga nggak nyaman. Dan itu yang aku lihat di diri Ali. Sebagai pimpinan sekolah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan Ali merasa diterima di lingkungan baru. Sekolah bisa menugaskan teman sebaya untuk mendampingi Ali selama masa adaptasi agar ia tidak merasa sendirian. Wali kelas dan guru BK juga perlu mengajak Ali berdialog secara santai untuk mengetahui apa yang ia rasakan. Bukan sekedar menanyakan prestasi akademik saja. Selain itu, penting bagi sekolah untuk mengarahkan Ali kembali ke kegiatan yang ia sukai, seperti futsal. Karena dari situlah biasanya siswa lebih mudah membangun relasi sosial. Dalam pembelajaran di kelas, guru juga perlu memberi ruang partisipasi agar Ali merasa dihargai dan tidak terasingi. Sebagai wali kelas, langkah pertama yang saya lakukan adalah mendampingi Ali secara personal, terutama di masa awal ia beradaptasi di sekolah baru. Saya berusaha membuka ruang komunikasi agar Ali merasa aman untuk bercerita, sekaligus memantau kehadiran dan keterlibatannya di kelas. Di dalam pembelajaran, saya mendorong suasana kelas yang ramah dan kerja kelompok agar Ali perlahan bisa berinteraksi dan merasa diterima oleh teman-temannya. Langkah berikutnya, saya mengupayakan agar kegiatan pembelajaran dari sekolah lebih sesuai dengan minat murid. Mengetahui Ali memiliki ketertarikan pada olahraga, saya berkoordinasi dengan guru dan pembina ekstrakurikuler agar Ali mendapatkan kesempatan terlibat dalam kegiatan futsal atau aktivitas sekolah lainnya. Ketika murid diberi ruang untuk menunjukkan potensinya, biasanya semangat untuk
untuk kembali ke sekolah akan tumbuh dengan sendirinya. Selain itu, saya bekerjasama dengan guru BK dan orang tua untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Kami saling berbagi informasi mengenai perkembangan Ali dan mencari solusi bersama jika muncul hambatan. Dengan pemantauan rutin dan komunikasi yang terbuka, sekolah dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan murid tetap merasa didukung untuk terus bersekolah. Langkah-langkah pemecahan masalah agar Ali kembali bersekolah. Nah, saya sebagai konselor sekolah, langkah awal yang kami lakukan adalah membangun hubungan yang aman, hangat, dan penuh empati dengan Ali. Kami memberikan ruang bagi Ali untuk bercerita dan berekspresikan perasaannya maupun sedih, kecewa, dan kebingungan yang ia alami tanpa merasa disalahkan atau dihakimi. Melalui layanan konseling individual, Ali dibantu untuk memahami perasaannya serta menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapi perubahan yang sedang dialaminya. Nah, selanjutnya kami juga bekerja sama dengan wali kelas untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih ramah dan inklusif. Nah, bentuk dukungan yang dilakukan antara lain pendampingan oleh teman sebaya, penguatan kegiatan kerja kelompok, serta pemberian kesempatan kepada Ali untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, sekolah juga perlu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional peserta didik. Nah, keikutsertaan Ali dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya. Seperti yang sebelumnya dia suka olahraga, dia diarahkan untuk berolahraga dan dapat menjadi sarana untuk membantu Ali membangun kembali rasa percaya diri dan relasi sosial. Dengan dukungan yang konsisten ini, Ali diharapkan perlahan merasa aman, diterima di lingkungannya, dan termotivasi untuk kembali mengikuti kegiatan sekolah secara bertahap dan berkelanjutan. Menurut saya, sekolah harus lebih peduli pada kondisi siswa, terutama pada siswa pindahan. Sekolah seharusnya menyediakan kegiatan pengenalan dan pendampingan, seperti misalnya dengan menunjuk teman sebaya untuk membantu siswa baru dalam beradaptasi. Guru dan wali kelas juga perlu lebih sering mengajak siswa untuk berdialog, bukan untuk menilai dari kehadiran atau nilai akademik saja. Kegiatan pembelajaran pun saya rasa sebaiknya dibuat harus lebih aktif, dan sistem ini berjalan sehingga Ali akan merasa diperhatikan dan perlahan kembali untuk ke sekolah. Sebagai orang tua pun saya berupaya untuk meningkatkan lagi motivasi anak saya untuk semangat ke sekolah dalam mencari pengalaman dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Ali mogok sekolah bukan karena malas, tapi karena dia merasa asing. Saya sebagai temannya, langkah pertama yang mungkin bisa saya lakukan itu bukan menasihatinya tentang nilai, melainkan bagaimana cara saya agar bisa membuat dia merasa seperti diterima. Saya akan menemuinya secara pribadi, tidak untuk langsung membahas pelajaran. Saya ingin meyakinkan bahwa tim sekolah kami sangat membutuhkannya agar Ali kembali menemukan rasa percaya dirinya di tempat sekolah ini. Kemudian untuk membantu Ali beradaptasi dengan kodrat alam, tentu pesisir yang baru ini saya akan berbagi beberapa tips praktis, seperti saya akan menunjukkan tempat nongkrong yang sejuk atau mengajaknya beraktivitas di sore hari, yang tentunya ini akan membuat dia dengan suhu cuaca di sini itu lebih bersahabat. Kemudian ini tujuannya jelas, yaitu akan meminimalisir hambatan fisik yang membuatnya enggan keluar rumah. Kemudian secara akademik saya akan menjadi rekan diskusi yang santai agar dia tidak merasa tertekan. Saya akan meminta Pak Maman agar kami berada dalam satu kelompok, di mana
saya tentu akan bisa mendorong Ali untuk mengambil peran yang dia kuasai dalam kelompok. Menurut aku, sekolah itu harusnya bantu siswa baru kayak Ali sih, supaya nggak ngerasa sendirian. Terus mungkin sekolah juga bisa buat program teman pendamping. Jadi siswa baru itu punya teman yang menemani dia di masa awal sekolah. Nah, kalau di kelas, guru itu bisa lebih sering pakai metode diskusi kelompok lah atau kerja tim, supaya Ali ini punya kesempatan berinteraksi. Terus kegiatan ekstrakurikuler itu kayak futsal harus dimaksimalin, karena Ali kan suka main futsal nih. Jadi kayaknya dari situ Ali bisa balik percaya diri deh. Kasus Ali menjadi pengingat bahwa sekolah perlu memiliki sistem yang ramah bagi siswa baru, terutama yang berasal dari luar daerah. Program pengenalan lingkungan sekolah tidak cukup hanya di awal masuk, tetapi perlu ada pendampingan berkelanjutan. Layanan bimbingan konseling juga harus aktif memantau siswa yang mengalami perubahan perilaku. Selain itu, sekolah perlu memperkuat budaya kebersamaan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kolaborasi antar guru, orang tua, serta komunitas sekitar. Jika siswa merasa aman dan diterima, mereka akan lebih termotivasi untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah. Hal ini juga merupakan bentuk dan tugas saya untuk lebih membangun motivasi Ali agar kembali hadir di sekolah. Sebagai wali kelas, saya memandang bahwa sekolah perlu memiliki sistem pendampingan murid yang kuat sejak awal, terutama bagi murid yang berada pada masa transisi, jenjang atau lingkungan baru. Wali kelas tidak hanya berperan mengelola administrasi kelas, tetapi juga menjaga atau mendampingi siswa untuk mengenal kondisi, kebiasaan, dan kebutuhan murid dengan pemantauan kehadiran, keterlibatan belajar, serta komunikasi rutin dengan orang tua. Potensi masalah yang dapat menyebabkan murid enggan bersekolah dapat diketahui lebih dulu. Sistem persekolahan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Berdasarkan kasus Ali ini, kami memandang bahwa sekolah perlu mengembangkan sistem pendampingan peserta didik yang berkelanjutan, khususnya bagi siswa yang mengalami masa transisi, seperti pindah sekolah ataupun perubahan lingkungan keluarga. Layanan bimbingan konseling ini perlu dioptimalkan tidak hanya untuk mengenangi masalah yang telah terjadi, tetapi juga sebagai langkah pencegahan melalui pemantauan kondisi sosial dan emosional peserta didik secara berkala. Nah, selain itu, kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua perlu diperkuat agar setiap perubahan perilaku peserta didik dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Sistem persekolahan juga harus peduli terhadap kesejahteraan peserta didik, akan membantu menciptakan rasa aman dan nyaman di sekolah sehingga angka partisipasi sekolah dapat terus terjaga dan meningkat. Sistem persekolahan yang baik menurut saya merupakan sistem yang membuat anak merasa aman dan bahagia berada di sekolah. Sekolah tidak boleh hanya fokus pada nilai dan prestasi, tetapi juga pada perasaan, minat, dan kebutuhan siswa. Layanan konseling harus aktif, kegiatan ekstrakurikuler perlu dikembangkan, dan kerjasama antar sekolah dan orang tua harus diperkuat. Dengan begitu, anak-anak, terutama Ali, akan merasa sekolah adalah tempat yang ramah, bukan tempat yang menekan. Hal ini penting agar semakin banyak anak untuk mau bersekolah dan tidak putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan.
Belajar dari kasus Ali, menurut saya setiap sekolah wajib memiliki protokol penyambutan yang matang bagi siswa pindahan. Mereka tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Mereka butuh pendampingan agar tumbuh rasa memiliki terhadap sekolah barunya. Sekolah juga harus bisa berubah menjadi pusat kegiatan yang menyenangkan. Kurikulum tidak boleh lagi hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga harus memfasilitasi kecerdasan emosional dan bakat siswa secara menyeluruh. Dari kejadian Ali ini, aku sadar kalau sekolah tuh nggak cukup cuma mikirin nilai. Sekolah juga harus mikirin perasaan siswa, kenyamanan siswa. Terus juga sekolah tuh perlu lebih peka terhadap kondisi sosial dan emosional siswa. Kalau siswa ngerasa aman dan diterima, mereka tuh bakal lebih semangat buat datang ke sekolah. Terus juga kalau sistem sekolah itu ramah, inklusif, terus juga suportif, pasti bikin siswa jadi merasa kalau sekolah itu tempat yang aman untuk tumbuh. Dalam menangani kasus seperti ini, saya meyakini bahwa pendekatan pendidikan tidak hanya soal aturan, tetapi juga keteladanan dan kepedulian. Prinsip Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidik harus mampu menjadi teladan, membangun semangat di tengah siswa, dan memberikan dorongan tanpa memaksa. Selain itu, nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan gotong royong, juga menjadi dasar dalam membangun kerjasama antar sekolah, keluarga, dan teman sebaya. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, siswa seperti Ali diharapkan dapat kembali merasa nyaman dan memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagai wali kelas, saya memandang bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara dalam kasus Ali. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kebersamaan agar ia merasa dihargai sebagai pribadi, nilai empatik melalui dialog, pendampingan personal, serta pembelajaran kolaboratif yang mendorong Ali kembali berinteraksi dan berpartisipasi di kelas. Pemecahan masalah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai Pancasila. Nah, langkah pemecahan masalah dalam kasus Ali ini yang kami rumuskan sudah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan merupakan proses menuntun kodrat anak agar berkembang sesuai dengan alam dan zamannya. Dalam hal ini, Ali tidak perlu dipaksa untuk segera menyesuaikan diri, tetapi perlu dituntun dengan penuh kesabaran, perhatian, dan kasih sayang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nilai-nilai leluhur Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta semangat gotong royong menjadi landasan utama dalam penanganan kasus ini. Seluruh pihak sekolah perlu bekerjasama, saling peduli, dan menempatkan diri kepentingan peserta didik sebagai prioritas pertama dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif. Ali diharapkan dapat kembali bersekolah dengan perasaan aman dan diterima dan siap berkembang baik secara akademik maupun sosial dan emosionalnya. Bahwa pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, bukan memaksa untuk mengikuti sistem yang tidak memperhatikan dirinya. Anak perlu dituntun dengan kasih sayang dan dorongan, bukan dimarahi. Prinsip ini mengajarkan bahwa orang tua dan guru harus memberi dukungan dari belakang agar anak tumbuh dengan percaya diri. Nilai-nilai Pancasila juga sangat penting, terutama nilai kemanusiaan dan keadilan.
yaitu memperlakukan setiap anak secara manusiawi dan memberi kesempatan yang sama bagi mereka untuk berkembang. Sebagai orang tua, saya berharap sekolah dan keluarga bisa bekerja sama menciptakan pendidikan yang lebih peduli pada anak. Dengan cara itu, Ali tidak hanya kembali bersekolah, tapi juga kembali menemukan semangat dan kebahagiaannya sebagai seorang pelajar. Kalau dikaitkan sama pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan itu tugasnya nuntun anak sesuai kodratnya. Nah, Ali itu kan anak yang aktif dan suka bergaul. Jadi sekolah harus kasih ruang sih buat itu. Nilai Pancasila juga ngajarin kita untuk saling menghargai dan peduli satu sama lain. Jadi kalau sekolah bisa nerapin itu, Ali dan siswa lain pasti nggak bakal ogah-ogahan sekolah lagi. Nah, prinsip Tuturi Handayani itu ngingatin kalau guru dan sekolah perlu mendampingi siswa dengan penuh perhatian dan bukan dengan sifat yang memaksa. Terus kalau sebagai teman Ali nih di sekolah baru, aku percaya sih Ali bisa lebih semangat lagi kalau sekolah benar-benar jadi tempat yang menerima dan memahami dirinya. Sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah adalah sebuah taman. Saya akan menghidupkan kembali sisi yang menyenangkan bagi Ali. Saya akan memperkenalkan dia dengan komunitas olahraga di sini dan memfasilitasi pertandingan persahabatan mungkin secepat mungkin. Kemudian jika hatinya senang, maka saya yakin semangat belajarnya juga akan bangkit dengan sendirinya. Hal ini merupakan wujud nyata dari pembangunan sekolah yang inklusif, yang menghargai bakat minat peserta didik di atas sekedar nilai akademik, di mana melalui semangat gotong royong kita bersama-sama boleh menciptakan taman siswa yang hangat dan aman bagi Ali untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Oleh sebab itu, untuk Ali, teman kami, teman saya berharap agar Ali boleh segera kembali bersekolah dan bergabung bersama kami untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerdas.